Nah, ini mah ya, jadi pertanyaan ya mengenai syahadat lah. Nah, ya orang-orang kan keturunan Islam turunannya. Begitu owa-owa. Ya. Nah, KTP Islam. Paham. Nah, ada sih pertanyaannya. Nah, ya orang kira mata sadar nanti. Nah, usah orang-orang ya nya Benar-benar ketika pertanyaan bagus bener. iya, karena ini memang nah ongkos, Oh ya benar. tapi ya memang ini perlu langsung orang perlu nyawa ya. Nah, kan ketika orang owa langsung kan misalnya orang boga anak langsung KTP-nya Islam, anak orangnya Balma kan. Nah, orang sorangan kan. Nah, artinya itu seperti apa, Tan? Ya, jadi pertama begini, Nah, ada yang namanya kodo dan kodar. Ya, kalau takdir itu ketentuan Allah ya dari zaman azali, dan ada perwujudan dari ketentuan Allah. Ya, arah takdir teh, saya bicara takdir dulu, belum kita bicara ke substansi. Ada kodok teh, ya ada kodok teh, artinya ketentuan Allah yang sudah ditentukan zaman azali. Guys, ini Islam, Islam, itu ya, iya kafir, itu ya. Nanti dalam kehidupannya kayak gini, itu namanya kodok. Ada namanya kodar. Kalau kodar itu al-ijad, ya, merealisasikan ketentuan Allah yang di zaman azali. Di zaman azalinya itu udah ditentukan si fulan itu agama Islam. Nah, itu namanya kodar. Kemudian kodar itu realisasinya pas ke di dunia, nah ya dia itu bersahadat. Oh, berarti kodok dan kodana pas. Kodona dia itu apa namanya Islam, kemudian kodarnya perwujudannya yaitu dengan bersaksi. Nah, nah, karena mengenai Islam apa namanya Islam keturunan, ya Islam keturunan itu taklif, ya taklif itu tuntutan. Ya, tuntutan syariat itu mulai terbebani kepada manusia. Itu kalau ukuran fikih ya, ukuran fikih itu berarti mulai akil balik. Ya, mulai akil balik teh. Ya, mulai akil balik itu tertuntut syariat. Artinya begini, sebelum memasuki usia akil balik, nyaleh ke sholat, nyaleh ke puasa, nyaleh tenang, mau disiksa, hampir, nyurak itu sholat, nggak bakal ulin nanya, sholat. Kenapa? Dia belum terkena taklif, belum terkena tuntutan saya. Tapi bukan sebatas itu, ada tuntutan lain dari orang tua, guru, ya, ataupun tetangga, ataupun yang berhak untuk membimbingnya. Nanti ada tarbiyah, ada pendidikan sebelum itu, sebelum akil balik. Dan kalau pengajaran, kamu sholat, ngajak ke madrasah, ngajak ke iya, ngajak ke yang menal, kayak itu suatu iya, ya, dari mulai 7 tahun ya, muru auladakum sholat, mundur sab muslimin, ya. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat dari mulai umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu can wayana sholat, can wayana kudu wajib sholat. Salah diajaran. Ya, fadribuhu inda asasinya. Terus dijebret, namun umur 10 tahun kedai sholat dijebret. Dipukul, boleh memukul, tapi dalam tanda kutip dia memukul. Nah, ya ini adalah dorbu takdib di ghairi mubarrihin, ayat tanah dia
Jadi pukulan ada, pukulan tata krama. Nah, sampai tidak pukulan itu tidak boleh meninggalkan bekas. Sampai baru itu mana? Yang mana dipukul di mana? Baru lecet itu mana? Itu bukan pukulan yang mendidik, ya. Yang bisa dididik, dijewer, atau dipukul pun daerah-daerah yang tidak rawan, ada aturan yang nah, 10 tahun. Nah, 10 tahun ini kalau laki-laki rata-rata ini belum menginjak usia balik. Tapi kalau perempuan itu mulai 9 ya sampai 15 ya. 9 itu awal. Artinya kalau misalnya belum head di usia 9 bulan dia masih belum balik. Headnya misalnya di usia 11 tahun berarti baru baliknya 11 tahun buat perempuan. Artinya tadi urutan dari umur 7 tahun ya sampai 10 tahun sampai usia balik itu masa-masa tarbiyah, masa pendidikan ya, pengenalan terhadap syariat-syariat Islam. Ya, artinya berarti dia itu belum Islam, bukan belum Islam. Ya, sudah Islam. Ya, tapi belum terbebani syariat. Lelaki ceprot terus lahirnya ican syahadat, kita bisa syahadat, belum bisa kalau dengan syahadat. Soalnya kalau bagian syahadat itu bisa, paling bisa diadanan, kurangnya, diajaran dia. Langsung kudu sholat, itu bisa. Langsung kudu puasa, ya, bulan Ramadan lahirnya, itu bisa. Semua ini karena belum masuk ke tuntutan syariat. Nah, benar. Nah, artinya ketika walaupun belum mengerjakan amalan-amalan keislaman di usia-usia sebelum akil balik, ya itu masih dimaafkan oleh syariat teh, masih dimaafkan, belum terkena tuntut. Nah, itu Islam, can syahadat, can bisa loh, keceplosan syahadat. Makanya hebat aku jadi wali, kalau cepat aku syahadatnya. Nah itu, artinya sebetulnya bukan karena keturunan dia itu masuk Islam dan tidaknya. Kalau nggak Islam berarti anaknya langsung Islam tidak. Tetap yang menentukan itu pribadi masing-masing. Ya, tapi karena diarahkannya ke keislaman oleh orang tua, makanya sebenarnya penting tarbiyah di situ. Yang penting pendidikan Islam di situ. Nah itu, ya itulah tugas orang tua, tugas guru ngaji terus apa itu untuk mengarahkan si anak ini ketika menginjak usia balik, ya baru dia menyadari ada tuntutan syariat. Gitu. Makanya di musola ini bodoh entah suruh ujian, banyak ujian, pun Islam ada lima, itu tarbiyah semua. Itu tarbiyah apa ulama-ulama Nusantara ya dalam menerapkan keyakinan akidah di anak-anak sebelum masuk usia ya, artinya tetap itu nanti juga terbebani dan juga Islam ya Islam. Jadi kalau kita bicara kok kan syahadat itu mantap ya, kemantapan syahadat itu kalau bicara kemantapan syahadat ya itu sulit. Jadi apa? Ya, syahadat itu persaksian. Benar-benar waktu saksian dia. Ikrar di dalam hati, ikrar. Ya, ikrar itu berarti berjanji. Ya, saya berikrar. Janji, komitmen. Ya, Allah itu Tuhan. Kan bisa, sebabnya itu kasih kita. Kalau kan sampai ke dia iya. Cuma di lisan bisa. Nah, bisa syahadatnya. Ya, itu kalau pengakuan secara detail ya kasih di af'alihi wa zatihi wa sifatihi yang Allah berfikir wujud di dalam bahwa segala sifat-sifatnya berarti belum ke situ kita juga ya itulah
sudah mulai diajarkan, udah kita bangun mesti ajar kecil itu. Ya, itu ulama-ulama kita udah seperti itu. Nah, itu makna syahadat itu. Makanya awal wajibin ala insani ma'rifatil ilahi istiqomah. Nah, dalam tanah kita nya kita awamnya utamakan kewajiban bagi kita nih, bagi manusia itu